Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat bergabung untuk yang baru mulai menonton di channel Camai Studio. Dan juga terima kasih yang setia mendengarkan cerita-cerita horor, cerita pendek dari channel Camai Studio. Mimin doakan mudah-mudahan hidupnya selamat, sejahtera, dan lancar rezekinya. Untuk cerita kali ini berjudul Tragedi Tukang Ojek. Mari kita mulai ceritanya. Jauh di sebuah perkampungan, di suatu daerah di Kabupaten Bandung Barat, ada sebuah cerita yang menyeramkan. Kisah ini dialami oleh Heru yang bekerja sebagai tukang ojek di daerah tersebut. Kebetulan saat itu Heru mendapat bagian ngojek bagian malam. Maklum, di daerah tersebut tukang ojek sangatlah banyak, sehingga mereka membagi-bagi waktu untuk bergiliran sebagai tukang ojek. Heru yang sedang menabung untuk menikahi salah satu gadis di desanya itu sangat ulet dalam bekerja. Saat itu, Heru mulai stay di pangkalan pada jam 6 sore. Pangkalan itu, dia bersama 4 orang tukang ojek lainnya, yang juga temannya sendiri. Jam 7 malam, Heru mendapat penumpang pertamanya. Dia mengantarkan jauh ke dalam kampung dekat rumahnya. Kebetulan penumpangnya perempuan muda yang baru pulang bekerja, sehingga Heru sangat senang. Setelah sampai mengantarkan perempuan tersebut, Heru kembali ke pangkalan dengan melewati jalan pintas agar sedikit mengirit bensin. Heru melewati pemakaman umum yang tidak ada penerangan sedikit pun, tetapi dia cuek saja karena memang belum pernah ada kejadian aneh sebelumnya di pemakaman tersebut. Singkat cerita, Heru sampai di pangkalan di sana. Heru kembali mengobrol dengan tukang ojek lainnya sambil menunggu penumpang selanjutnya. Jam 7 lewat 40 menit, Heru mendapat penumpang kedua. Penumpang tersebut adalah tetangganya sendiri, sehingga Heru mengantarkan melewati kuburan yang biasa dia gunakan sebagai jalan pintas, karena tetangganya itu terkenal pemberani. Setelah selesai mengantarkan, Heru pun kembali ke pangkalan lagi dengan melewati kuburan tersebut tanpa ada kejadian. Di pangkalan, tepat pada jam 9 malam, teman Heru yang mendapat giliran selanjutnya berangkat mengantarkan penumpang. Heru menyarankan temannya itu untuk lewat ke kuburan agar lebih dekat dan irit bensin. Teman Heru mengiyakan dan dia mengantarkan penumpangnya itu. Teman Heru tersebut kembali ke pangkalan dan dia berniat jahil untuk menakut-nakuti semua pengendara ojek di situ. "Barusan saya melihat sesosok tuyul di kuburan, hampir saja ketabrak," ujarnya, menakuti semua teman ojeknya. Heru hanya cuek saja dan menghiraukan temannya itu, karena sudah tahu wataknya memang suka jahil. Waktu menunjukkan pukul jam 10 malam. Heru mendapatkan penumpang terakhirnya, yaitu seorang laki-laki. Tetapi penumpangnya itu tidak satu arah menuju rumah Heru, melainkan ke kampung lain. Terpaksa Heru mengambil penumpang tersebut, karena jika sudah jam 10 lebih, sudah jarang lagi ada penumpang. Heru mengantarkan penumpang tersebut ke kampung yang jauh lebih pelosok dibanding kampungnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba penumpang tersebut jatuh pingsan dan hampir terjatuh dari motor. Sontak saja, Heru sangat kaget dan langsung menghentikan motornya. Dan di jalan tersebut sangatlah sepi, tanpa ada seorang pun serta kendaraan yang melintas di sana. Terlihat dari kejauhan ada cahaya yang diduga ada rumah di sana. Akhirnya, Heru meninggalkan motor dan penumpangnya itu dan berlari menuju rumah tersebut untuk meminta pertolongan. Tetapi sayangnya, sesampainya di rumah tersebut tidak ada seorang pun yang berada di sana. Sehingga akhirnya Heru kembali. Namun ada hal aneh yang terjadi. Penumpangnya itu sudah tidak ada di motornya. Jok motornya pun terlihat ada sedikit darah. Heru mengelap darah tersebut dan bingung harus melakukan apa. Akhirnya dia pulang ke rumahnya untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Heru pulang dengan ngebut karena jaraknya masih cukup jauh.
dia juga berniat melewati kuburan yang biasa dia lewati. Meskipun hari sudah malam dan jam menunjukkan pukul 11 malam. Di perjalanan, tepatnya saat di kuburan, Heru mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dia memelankan motornya karena akan melewati kuburan tersebut. Tiba-tiba, motornya terasa sangat berat, seperti sedang membonceng penumpang. Heru menghentikan motornya sambil menoleh ke belakang. Tetapi, tidak ada apapun di belakangnya. Heru semakin penasaran dan mulai ketakutan. Dia melirik ke semua sudut di belakangnya. Namun, tidak ada apapun. Dan di sana hanyalah dipenuhi oleh kuburan. Akhirnya, Heru berniat melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, motornya mogok. Beberapa kali dia sela, motornya tidak mau hidup. Akhirnya, Heru mendorong motornya. Motornya terasa begitu berat, seperti sedang membawa seseorang. Baru beberapa langkah mendorong motor, Heru merasa sangat capek. Dia pun berhenti mendorong dan menundukkan kepalanya sambil bernafas dengan cepat. Mungkin rasa takut dan bingung yang menyelimuti Heru membuat dirinya sangat lelah. 1 menit dia menundukkan kepala dan bernafas. Akhirnya Heru kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saat ia mendorong motor, di depannya, tepat di depan Heru, motornya ada pocong yang sedang menatap ke arahnya. Heru kaget, bukan kepalang, melihat pocong tersebut. Heru langsung berlari meninggalkan motornya sambil berteriak, minta tolong. Tolong! Tolong! Sesampainya di rumah, Heru menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Ayahnya langsung pergi ke kuburan bersama dengan saudaranya untuk mengambil motor Heru yang ditinggalkan begitu saja. Namun, ayah dan saudaranya tidak menemukan apapun di sana. Yang mereka lihat hanyalah motor Heru yang tergeletak di tengah jalan. Kejadian ini tidak pernah bisa Heru lupakan sampai saat ini. Selesai sudah ceritanya. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, sebelum kita berangkat kerja atau memulai pekerjaan, usahakan dengan berdoa agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Terima kasih kepada para pendengar setia yang menemani sampai akhir cerita. Mimin doakan semoga hidupnya sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.